pria ini membuat tato di benda keramatnya para sobat. Dia sakit kepala setelah menonton film-film yang berbau pornografi gitulah. Halo para sobat, back to again dengan saya Andre Wijaya. So, welcome to my channel. Gimana nih kabar para sobat? Semoga sehat selalu para sobat di sana ya. Kesehatan itu adalah hal yang sangat penting para sobat. Di dunia ini banyak sekali orang yang menghamburkan begitu banyak uang demi sehat agar mereka dapat beraktivitas kembali nih. Di konten kali ini, saya ingin nih membahas kasus medis yang unik dan bahkan berakibat fatal para sobat. Seperti apa kasus ini? Makanya jangan di skip video ini dan ditonton hingga akhir agar kalian paham, oke? Ciao. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya para sobat, oke? Seorang perempuan berusia 45 tahun harus dilarikan ke rumah sakit para sobat, dikarenakan dia muntah-muntah hingga mengalami tekanan darah rendah. Awalnya dokter mengira perempuan ini mengalami infeksi, tetapi setelah dicek ternyata ada rongga penuh nanah sepanjang 2,5 cm pada livernya. Operasi bedah pun dimulai untuk mengetahui penyebab pastinya para sobat. Dan uniknya di sini, ternyata penyebab dari semua ini adalah tusuk gigi. Ya, perempuan ini menelan sebuah tusuk gigi yang emang berbentuknya kecil tetapi runcing dan sangat berbahaya bila tertelan para sobat ya. Jadi hati-hati ketika menggunakan tusuk gigi ini. Dan entah bagaimana dari saluran pencernaan turun hingga ke liver para sobat. Dokter sejauh ini telah mempublikasikan ada 17 kasus serupa di mana ada orang yang menelan tusuk gigi bahkan dalam bentuk utuh para sobat yang berakhir pada liver. Jadi bagi para sobat selalu waspada ya. Ada lagi nih, perempuan berusia sekitar 31 tahun asal Monaco. Dia harus dilarikan ke rumah sakit dikarenakan tidak sadarkan diri. Dari hasil tes, wanita ini kekurangan kalium yang sangat parah para sobat, di mana detak jantungnya ini tidak teratur. Padahal di sisilah keluarga mereka tidak ada namanya penyakit jantung. Kenapa bisa? Dan lebih gilanya lagi, penyebab dari semua ini ternyata perempuan ini dari usianya 15 tahun para sobat telah meminum cola 2 liter per hari tanpa ada cairan lain. Gila gak? Sudah 16 tahun wanita ini meminum cola sebanyak 2 liter per hari para sobat. 16 tahun itu bukan waktu sebentar loh, 16 tahun. Tiap hari minum cola, gak bosan apa? Nah, di sini dokter mengatakan akibat hal itu cola bisa memicu menarik sisa air ke dalam perut, menyebabkan diare dan pencucian kalium dari tubuh. Jumlah kafein yang tinggi menyebabkan gangguan penyerapan kalium dalam tubuh, serta rendahnya kadar kalium diketahui menyebabkan masalah jantung. Setelah seminggu berobat, akhirnya keadaan jantungnya ini sudah kembali pulih, sudah berangsur normal, dan begitu pula dengan kadar level kaliumnya para sobat. Nah, bagi para sobat, harap kurang-kurangilah minum minuman yang manis, minum minuman soda gitu ya, itu ya sekali sih gak masalah ya, cuman ya jangan setiap hari seperti wanita ini selama 16 tahun 2 liter per hari ya. Gila aja. Nah, bagi para sobat yang mau membuat tato nih ya, harap hati-hati ya, jangan sampai buat tato ini salah penempatannya para sobat. Dikarenakan ada salah seorang pria berusia 19 tahun asal Iran. Nah, pria ini memutuskan untuk membuat tato nih. Emang nggak salah sih membuat tato ya. Ya itu hak pribadi masing-masing lah, mau buat tato apa tidak kan itu hak-hak mereka. Cuman penempatannya yang salah para sobat oleh pria yang satu ini. Kenapa? Karena pria ini membuat tato di benda keramatnya para sobat, benda pusakanya. Ya Allah,
hingga menyebabkan dia bendanya itu reaksi tegang permanen lah, intinya lah, tegang permanen. Wow. Gak payah lagi tuh beli tisu magic, gak payah, gak perlu, gak main. Entah apa yang dipikirkannya, mentato huruf M, nama belakang kekasihnya, dan frasa dalam bahasa Persia yang artinya semoga berhasil dalam perjalananmu. Menurut dokter yang merawatnya, pasien ini mengalami sakit selama 8 hari setelah pentatoan itu. Kemaluannya mengalami semi ereksi selama 3 bulan lamanya sebelum akhirnya mendapatkan perawatan medis. Nah, mampus gak tuh? Gak pernah loyo lagi tuh benda tuh ya. Awalnya dokter mencoba mengalirkan kelebihan darah pada kemaluannya, tetapi itu semua gagal. Akhirnya pasien menolak perawatan lebih lanjut dan mengatakan, I'm fine, it's okay. Don't worry, be happy. Aduh. Jadi itu benda tuh ya semi ereksi terus ya selamanya ya, kelihatannya ya. Semoga ya mendapatkan perawatan ya, bisa menyembuhkan lah intinya ya para sobat ya. Gila. Setiap hari ereksi terus, kemana-mana ereksi. Wow. Aku sih yoga lah ya. Ternyata bukan hanya obat-obatan yang bisa memicu overdosis para sobat. Bagaimana kalau overdosis itu datang dari kecap? Nah, bingung kan? Ada nih satu orang wanita yang asalnya dari Virginia. Dia mengalami overdosis kecap setelah meneguk 1 quart atau sekitar hampir 1 liter kecap untuk memenuhi challenge dari temannya para sobat. Awal gejalanya nih, tubuh dari wanita ini berkedut-kedut lalu tiba-tiba kejang hingga harus mendapatkan perawatan medis dan koma selama 3 hari. Wanita ini didiagnosa mengalami hipernatremia yang dimana aliran darah pasien kelebihan garam dan dapat mengakibatkan kematian. Nah, sekedar info nih para sobat, 1 kuart kecap asin itu bisa mengandung sekitar 150 gram sodium. Dokter butuh waktu 5 jam lamanya untuk memompa air gula ke dalam tubuh wanita ini agar kadar natrium dalam tubuh wanita ini kembali normal. Emang sesuatu yang berlebihan itu sangat berbahaya ya para sobat ya. Jangan dicoba, oke? Nah, di sini para sobat, siapa yang hobi nonton film bokep? Jujur, silakan komentar di bawah. Ada nih satu orang pria asal India, dia ini terlihat frustasi dan pergilah ke sebuah dokter ya, ke seorang dokter. Dia mengeluh nih, dia sakit kepala setelah menonton film-film yang berbau pornografi gitulah. Ya, 5 menit pertama dia mengalami nyeri pada kepalanya dan puncak rasa sakitnya itu akan timbul setelah sekitar 8 hingga 10 menit kemudian para sobat setelah dia menonton film bokep itu. Wow. Menurut ahli saraf, Dr. Amy Gelfand dari Universitas of California, San Francisco School of Medicine, sakit kepala seksual primer adalah penyakit langka dan misterius. Sekitar 1% dari populasi manusia yang mungkin menderita apa yang disebut sakit kepala seksual primer. Kebanyakan penderita mengalami sakit kepala mendadak ketika orgasme para sobat. Nah, yang paling jarang ini, sakit kepala diiringi dengan gairah seksual yang meningkat. Anehnya di sini, pria India ini mengalami sakit kepala ketika dia menonton bokep. Sedangkan kalau lagi melakukan aktivitas seksual ataupun masturbasi, dia tidak mengalami sakit kepala para sobat. Dokter menduga kontraksi otot pada leher dan rahang yang mengakibatkan sakit kepala ini. Sedangkan yang lain berteori kalau saraf atau pembuluh darah di kepala menjadi terlalu sensitif terhadap respon seksual. Namun penyebab semua ini masih menjadi misteri. Nah, gimana nih menurut para sobat?
Apakah ada kasus medis lainnya yang para sobat tahu nih? Silahkan komentar di bawah. Dan saya berharap video ini dapat memberikan pesan yang baik untuk para sobat, sedangkan pesan yang buruk harap dibuang jauh-jauh para sobat ya. Sekian video saya hari ini, dan nantikan video-video saya yang lainnya. Dan bila saya ada tutur kata atau penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan next, apalagi? Ciao.